Kutipan Sajarah Jati tentang runtuhnya negeri Majapahit, episode ke-6. Pasukan Bintoro kembali ke medan perang dipimpin Sunan Kudus. Sunan Kalijogo telah sampai di kota Bintoro. Setelah menyerahkan pusaka kendali kuda Kiai Macan Guguh, Sunan Kalijogo menemui Sunan Pinang. Pada waktu itu Sunan Pinang sedang berbincang dengan para wali di serambi masjid. Sunan Kalijogo lalu melaporkan hasil lawatannya ke Majapahit. Semua wali mendoakan agar upaya yang telah dilakukan Sunan Kalijogo mendapat hasil. Pagi hari, Adipati Notoprojo sudah memukul tanda perang. Pasukan Bintoro segera berkumpul dengan senjata lengkap. Ada yang membawa panah, senapan, tombak, condroso, keris, gada, dan lembing. Alun-alun Bintoro tampak seperti hamparan bunga oleh warna-warni pakaian para prajurit. Banyak dari prajurit santri berpakaian cara Arab dengan memakai jubah dan surban. Panglima pasukan Bintoro adalah Kanjeng Sunan Kudus Muda, dibantu oleh 3 panglima, Kiai Getas Pandowo, Kiai Suronoto, dan Kiai Onggoranu. Mereka memakai jubah dan surban putih sebagai pertanda siap menyerahkan jiwa raga. Jumlah prajurit Bintoro tinggal 2.200 orang. Mereka telah bertekad melakukan perang sabil, jihad fi sabilillah. Mereka tak lagi memikirkan anak istri di rumah. Tekad mereka sudah ikhlas dan memilih berperang sampai mati. Sementara itu di markas pasukan Majapahit, Adipati Pecatondo sudah diberitahu bahwa pasukan Bintoro kembali menyerang. Sang Adipati segera memerintahkan untuk menabuh tanda perang. Sejumlah 8.000 prajurit Majapahit telah berbaris menunggu perintah. Adipati Pecatondo naik kuda berkeliling memeriksa barisan. Tampak gagah dan berwibawa seperti Sang Bonoparto. Sungguh Sang Adipati perwira dan tangguh, seperti Klono Jayangemurti. Adipati Pecatondo memberi isyarat agar pasukan berangkat. Pasukan Majapahit sudah bergerak menghadang pasukan Demak. Kedua kubu sudah saling berhadapan. Adipati Pecatondo berseru menantang. Ayo, majulah pasukan santri. Kalian seperti anak gembala yang tuna budi. Tak urung nasi kendurimu berserakan. Inilah andalan Sang Raja Majapahit. Aku pastikan kalian menemui ajal, karena ulahmu yang merusak negeri ini. Kalian belum tentu tahu luasnya jagat, berani memulai perang, tapi tak becus. Awalnya memakai dalih agama, tapi tak mengerti tatanan pemerintahan. Kalian hanya mabuk lafaz Quran dan hadis, sampai berani melawan rajamu. Apa bedanya para dewata dan Allah Tuhanmu, sehingga kalian berganti agama? Ayo, lawanlah Aryo Pecatondo. Jangankan engkau, anak kecil putra kudus, ayahmu saja menemui ajal di tanganku. Ketika para santri mendengar Adipati Terung mencela mereka, seketika bangkit keberaniannya. Pasukan kaum santri mengamuk dan menerjang pasukan Majapahit. Mereka telah satu tekad untuk mati. Sambil menerjang musuh, mereka tak henti melafadzkan kalimat La ilaha illallah. Pasukan Majapahit kerepotan menahan serangan kaum santri yang bergelombang. Tembakan peluru meriam sudah tak menjangkau, karena kaum santri telah merangsek ke depan. Peluru meriam jatuh di belakang musuh. Pasukan Majapahit terdesak oleh amukan kaum santri. Adipati Terung waspada, segera memberi perintah agar pasukan Majapahit mundur perlahan. Namun para perwira salah mengerti. Mereka mengira disuruh lari dari medan perang. Seketika meriam dan kalantaka mereka tinggalkan begitu saja. Para prajurit Majapahit yang melihat pasukan garis depan mundur sambil berlari menjadi ikut-ikutan lari. Dalam waktu singkat, barisan Majapahit sudah tak dapat dikendalikan. Adipati Terung ditinggalkan para prajuritnya. Sendirian di depan, Adipati Terung mencambuk kudanya mengejar pasukannya yang lari. Adipati Terung memanggil mereka agar kembali maju. Namun tak satupun prajurit Majapahit yang menggubrisnya. Banyak dari mereka lari mengungsi ke hutan-hutan.
Para prajurit santri terus mengejar dan tidak memberi kesempatan Adipati Terung Aryo Pecatondo menata kembali pasukannya. Pasukan Majapahit yang tersisa tinggal 500 prajurit. Adipati Pecatondo kehilangan pasukan. Sudah tak ada lagi semangat untuk melawan musuh. Azimat yang dipasang Sunan Kalijogo rupanya berhasil. Para prajurit Majapahit menjadi kebingungan. Hati mereka ciut dan keberanian mereka sirna. Pasukan Majapahit terus lari ke arah timur. Di sepanjang jalan jumlah mereka terus menyusut karena banyak yang melarikan diri ke hutan-hutan. Sementara di kubu pasukan Bintoro jumlah mereka justru terus bertambah. Orang-orang Muslim di setiap tempat yang mereka lewati ikut-ikutan mengejar prajurit Majapahit. Adipati Terung Aryo Pecatondo masih termangu-mangu di atas kuda. Dia tidak habis pikir. Pasukan Majapahit menjadi pengecut dalam waktu sekejap. Sebagian prajurit Majapahit yang lari sudah masuk kota. Mereka mengabarkan kekalahan pasukan Majapahit di medan perang. Seketika kota Majapahit geger. Sementara itu pasukan Bintoro sudah mendekati kota Majapahit. Panglima Perang Sunan Kudus memerintahkan agar pasukan Bintoro mengepung kota. Kanda Getas Pandowo, mari kita kepung kota Majapahit. Anda berbarislah di barat kota. Di timur kota saya sendiri yang akan menjaga. Di sebelah selatan dijaga Ki Suronoto, dan di utara Ki Onggoranu yang menjaga. Bila ada prajurit Majapahit keluar, penggalah leher mereka. Namun, bila dia mengucap kalimat syahadat, biarkan dia hidup. Ketika pembesar pasukan Bintoro menyatakan kesiapan, pasukan Bintoro bergerak sesuai perintah Panglima Sunan Kudus. Kota Majapahit telah dikepung rapat dari 4 penjuru. Sementara itu, Adipati Terung Aryo Pecatondo sudah menemui Ki Patih Wahan. Sudah diceritakan dari awal sampai akhir jalannya perang di Demak. Ki Patih sangat heran atas semua yang telah terjadi. Ki Patih berkata, "Aku akan laporkan kepada Sang Raja, Nak Adipati." Ki Patih masuk ke dalam puri bersama Aryo Pecatondo. Sesampai di pendopo, mereka memberitahu penjaga. Namun mereka mendapat jawaban bahwa Sang Raja sedang bersemedi sehingga tak dapat diganggu. Ki Patih dan Aryo Pecatondo lalu kembali ke pagelaran. Bersama para punggawa yang ada, mereka berembuk mencari cara untuk memundurkan pasukan Bintoro. Namun mereka tak kunjung mendapat cara karena hati para punggawa sudah dipenuhi rasa takut. Pangeran Adipati Bondan Surati keluar dari puri untuk memeriksa keadaan. Pangeran menemui Patih Wahan dan bertanya, "Pasukan dari Bintoro sangat banyak dan mengepung kota. Bagaimana saranmu, wahai Ki Patih?" Ki Patih berkata, "Duh Tuan Pangeran, saya putuskan besok saya sendiri yang akan menghadapi mereka. Paduka jangan keluar dari puri kalau saya masih hidup." Pangeran Adipati Bondan Surati lalu kembali ke puri. Suasana di Kedaton Majapahit malam itu sangat mencekam. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.